Sebuah kisah yang berlatar di masa depan yang tidak begitu jauh dari masa sekarang. Di sebuah rumah yang elok di kawasan terpencil, seorang pria menjalani hidup yang tenang dan pada suatu pagi ia memutuskan untuk mendatangi tambang, mencari pirit dan mengabaikan panggilan sang ibu. Entah lagi sial atau kualat, saat sedang menikmati pekerjaannya, tiba-tiba saja panik, si pria pun mencoba mengeluarkan ponsel, tapi benda itu terjatuh. Dia kemudian menyedot racun dari luka, lalu bergegas kembali ke rumah. Si pria pun akhirnya jatuh pingsan di tempat tidur, setelah itu mulai berhalusinasi. Beberapa jam kemudian, si pria masih belum bisa bergerak, tapi bisa melihat samar tangannya yang bengkak parah. Dia mendengar seseorang mengetuk pintu dan suara helikopter, tetapi tidak mampu bergerak atau berbicara. Malam harinya dia merangkak dan bersusah payah untuk mendapatkan air bagi tubuh. Si pria terus memanggil sang ibu, sementara pesan masuk di ponsel dari sang ibu mengatakan, "Kami mencintaimu." Pada akhirnya, suatu hari, si pria pun terbangun dalam kondisi yang sudah lebih baik, serta tangannya sudah kembali normal. Setelah membersihkan mobil, ia mengemudi menuju kota, sangat terkejut ketika tidak menemukan seorang pun, baik di kota maupun di jalanan. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk berubah. Seperti biasa, saya akan bercerita yang pastinya tentang sebuah film dan kali ini berjudul Earth Abides. Rilis di tahun 2024, karya Todd Komarnicki dan dibintangi oleh para aktor yang sebenarnya tidak asing tapi lupa kenalan. Maka dari itu tidak perlu berlama-lama lagi, segera siapkan kopi dan selamat menyaksikan alur cerita yang satu ini. Sembari mengendalikan kepanikan, si pria yang merupakan tokoh utama kita bernama Isherwood Williams kembali ke mobil dan menyalakan radio. Berita yang sepertinya rekaman mengingatkan publik bahwa virus ini sangat menular dan mematikan, sehingga semua orang harus tetap berada di dalam rumah. Ketika tiba di rumah keluarga, Ish sangat terpukul menemukan kedua orang tuanya dalam kondisi tak bernyawa. Setelah mengambil waktu untuk menangisi, Ish mengubur ayah dan ibu di halaman belakang dengan memberikan kecupan perpisahan. Pasca istirahat di kamar masa kecil, Ish terus mencari di kota dan menemukan puluhan mayat di gereja. Kemudian dia mengambil berbagai persediaan termasuk senjata dan mengemudi ke jembatan hanya untuk menemukan jembatan itu dibarikade. Ish berteriak frustasi sebelum mengambil jalan lain untuk menuju ke Las Vegas yang juga sangat sepi. Setelah mencari di gedung-gedung tanpa hasil, Ish memutuskan untuk beristirahat di jacuzzi. Dia kemudian menuju ke bar untuk mendapatkan minuman, namun sangat mengejutkan. Make mine a double. Ya, ternyata ada penyintas selain Ish. Mereka adalah Milton dan Anne yang menjelaskan bahwa mereka kebal dan terjebak di sana sejak awal wabah menyebar. Milton memperlihatkan rekaman berita pada ponsel kepada Ish yang menjelaskan bahwa virus ini baru dan tidak ada yang tahu asalnya. Vaksin tidak efektif dan orang-orang mulai panik. Akhirnya, pemerintahan kehilangan kendali dan virus menguasai seluruh negeri. Ish mengaku bahwa orang tuanya sempat mengabarkan tentang penyakit baru, tetapi tidak berpikir akan separah ini. Activation, its highest alert. This news has learned. Reporting to you tonight, the number of casualties has exceeded our. Turns out they were all the wrong channel.
Lebih lanjut, Milton dan Anne menjelaskan bahwa semua negara runtuh, sehingga kemungkinan hanya ada sedikit orang yang selamat seperti mereka di seluruh dunia. Selain itu, Anne mengaku sempat menyaksikan suami dan putrinya meninggal saat melakukan video call. Sementara Milton dan Anne melanjutkan minum-minum, Ish meninggalkan mereka menuju ke lift, merasa terpukul karena menyadari tidak tahu harus kemana dan melakukan apa, sampai akhirnya tertidur di lantai. Keesokan paginya, ia menemukan Anne mencoba pakaian mahal dari butik dan mengungkapkan bahwa hidup selalu berarti. Namun Anne tidak setuju, bahkan meski jantung masih berdetak, wanita itu tidak merasa benar-benar hidup. Kemudian ketiganya berkumpul untuk sarapan dan Ish mengetahui bahwa istri Milton meninggal di hotel ini. Ish menyatakan niatnya untuk pergi, membuat Anne kesal dan meninggalkan meja meskipun Milton berusaha meyakinkan untuk tetap tinggal, menjelaskan bahwa mereka memiliki cukup persediaan dan listrik, serta sambil menunjukkan pistol, pria itu menyinggung tentang rencana cadangan jika semua harapan hilang. Namun menurut Ish, rencana cadangan itu tidak perlu karena negara memiliki sumber daya yang cukup untuk bertahan selama beberapa dekade. Why would living feel better than dying? Ish sempat berbincang dengan Anne, mengajaknya ikut, tapi wanita itu menolak. Dalam perjalanan keluar, terdengar jelas suara tembakan. Frustasi, Ish mengemudi dengan kecepatan tinggi hingga nyaris menabrak seekor anjing dan untungnya berhenti tepat waktu. Melihat ini sebagai suatu pertanda, tokoh utama kita menamai anjing itu Lucky dan segera membawanya pergi. Lucky it fucking is. Fuck it, let's go home. Beberapa waktu kemudian, Ish singgah di perpustakaan untuk mengumpulkan semua buku tentang cara bertahan hidup. Tidak tahu harus apa lagi, Ish kembali ke rumah lamanya untuk memulai hidup baru bersama Lucky. Setahun kemudian, Ish masih bertahan. Ia sibuk dengan pekerjaan rumah dan olahraga, tetapi mulai merasa kehilangan kewarasan dan terkadang mengemudi mobil berputar-putar di taman. Namun pada suatu pagi, ia mendengar Lucky menggonggong karena melihat asap di kejauhan. Segera Ish dan Lucky naik mobil menuju ke sumber asap hingga tiba di sebuah rumah. Seorang wanita muncul di atap dan segera mengancam dengan senapan, tetapi segera menurunkannya setelah mendengar penjelasan Ish dan mengundang tokoh utama kita masuk untuk berbagi makanan dan minuman serta memulai perbincangan. I haven't seen anyone in the longest time. Saw your smoke. Thought I'd see who's alive. Keduanya cukup akrab sehingga ketika Ish hendak pergi, wanita yang bernama Emma itu memintanya untuk menginap. Keesokan paginya, Ish berhasil meyakinkan Emma untuk tinggal bersamanya agar dapat saling menemani. Saat Emma melihat rumah, Ish diam-diam menyingkirkan tali yang dulu dipasang saat merasa putus asa. Emma kemudian menyadari bahwa tikus telah masuk ke dapur sehingga mereka pergi ke kota untuk mendapatkan racun, perangkap, serta mendapatkan persediaan. Hari demi hari berlalu, Emma dan Ish menjadi semakin dekat dan saling perhatian. Mereka menemukan rutinitas baru bersama, mereka menanam sayuran dan memancing untuk makan. Lalu di kota, hewan-hewan muncul di jalanan karena tidak ada lagi manusia yang mengusik. Selain itu, Ish juga membangun kandang ayam dengan harapan dapat memulai peternakan. Untuk bahan bakar, Ish masih mengambilnya dari kendaraan-kendaraan lain di sekitar. Untuk kelistrikan, Ish mulai memasang panel surya pada atap meskipun sebenarnya tidak berpengalaman, sampai akhirnya pada suatu momen ia tergelincir. Emma membantu dan merawat Ish, serta mengaku merindukan kehadiran banyak orang di sekitar. Pernyataan ini bukan hanya sekedar basa-basi, karena pada suatu malam Emma melihat foto-foto lama keluarga dan menangis.
Ketika sembuh, Ish kembali melanjutkan pekerjaan, menyelesaikan proyek-proyeknya. Dan ya, pada momen ini alangkah terkejutnya Ish ketika mendengar pengakuan Emma yang sedang mengandung. Panik segera melanda, karena selain tidak ada dokter dan bidan, Ish ragu untuk membawa anak mereka ke dunia dalam kondisi seperti ini. Untungnya Emma berhasil menenangkan dan meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja, jadi Ish kembali ke perpustakaan untuk mencari buku-buku tentang kehamilan dan melahirkan. Beberapa bulan kemudian, kebun kecil mereka menghasilkan sayuran yang melimpah dan peternakan juga menghasilkan beberapa telur dan ayam-ayam baru. Pada suatu hari, Emma mengungkapkan bahwa dia membutuhkan protein bukan dari sayuran tapi dari daging, yang mana memaksa Ish untuk pergi berburu. Setelah keraguan membelenggu, Ish akhirnya menembak seekor sapi sambil meminta maaf karena harus melakukan itu. Dengan mengikuti petunjuk dari buku, Ish membersihkan sapi itu untuk mengambil dagingnya dan membawa pulang dengan box. Self high five. Good job. Beberapa hari kemudian, akhirnya Ish menyelesaikan panel surya, sehingga rumah kini memiliki listrik, memungkinkan mereka menyimpan makanan di lemari es. Sayangnya, belum lama bisa menikmati, momen bahagia ini segera terganggu oleh kabar buruk dari Emma. Wanita itu menemukan tikus besar di ruang bawah tanah. Emma terpaksa menenggelamkan tikus itu untuk membunuhnya karena perangkap mereka tidak cukup besar. Melihat keluar jendela, mereka menyadari ratusan tikus telah menyerbu dan sedang menuju ke rumah. Ish sadar bahwa sampah mereka menarik tikus-tikus tersebut sehingga bergegas keluar untuk membakar semuanya, sementara Emma menembaki tikus-tikus yang mendekat. Sayangnya, Ish harus membakar sisa-sisa tulang sapi juga. Meskipun begitu, tikus-tikus terus berdatangan sehingga pasangan suami istri itu harus berlari masuk ke dalam rumah dan mulai menutup semua pintu, jendela, dan celah-celah lain. Emma juga menuangkan cairan putih ke toilet untuk mencegah tikus masuk. Lalu tiba-tiba saja suara tangisan menyadarkan mereka bahwa laki masih di luar, jadi Ish pun terpaksa membuka pintu agar bisa menyelamatkan laki. Lucky? Setelah peristiwa itu, Emma merawat Lucky. Pengalaman ini membuat Ish takut kehilangan Emma saat melahirkan, sehingga Emma mengakui bahwa dia sudah melahirkan 2 anak perempuan tanpa masalah, namun sayangnya 2 anak Emma meninggal akibat virus. Beberapa bulan kemudian, masalah tikus akhirnya terkendali berkat kucing-kucing yang berkeliaran di jalanan. Mereka akhirnya bisa membuka rumah dan menikmati suasana di luar, dan ya, tak lama kemudian Emma mengungkapkan bahwa dia mulai merasakan kontraksi dan bersiap untuk persalinan. Someone else is coming. What? Proses persalinan berjalan lancar dan kini mereka menjadi orang tua bayi perempuan yang sehat dan cantik. Merasa harapan akan masa depan, Emma menulis alamat mereka di dinding kota untuk mengundang penyintas lain agar bergabung. Dan tulisan tersebut terlihat oleh seorang misterius dari kejauhan. 6 tahun berlalu sejak Ish memulai hidup di dunia baru. Tokoh utama kita sedang mengemudi sendirian dan saat itu dia secara tidak sengaja menabrak seekor puma. Ish mengeluarkan senjata dan bersiap mengakhiri penderitaan hewan itu, tetapi di saat yang sama dia menyadari seseorang mengamati dari hutan. Hey! Saat mencoba berbicara, gadis itu ketakutan dan mencoba membela diri. Ish mundur dan bersumpah tidak bermaksud jahat, menjelaskan bahwa dia memiliki makanan dan tempat tinggal bersama keluarga dan penyintas lain. Stop! 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 I'm not gonna hurt you, I swear. Apples on the truck, fresh fruit. Whoa, 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 okay.
Gadis itu hanya berteriak lagi dan berlari ketika Ish kembali ke truk. Dia mengetahui Puma yang ditabrak telah pergi dan ternyata si gadis malah mengikuti. Si gadis menerima apel yang ditawarkan Ish dan naik ke belakang truk. Ish membawa gadis itu ke rumahnya dan terungkap bahwa tokoh utama kita dan sang istri telah memiliki 2 anak, Heather dan Alex, dan Emma juga sedang mengandung lagi. Selain itu, telah bergabung 2 penyintas lain, Jorge dan Maureen. Stay there as long as you need. Semua orang ramah kepada gadis baru meskipun si gadis tetap diam membisu dan tidak meninggalkan truk, sehingga Ish menyimpulkan bahwa dia mungkin mengalami trauma. Malam itu si gadis tidur di truk dan keesokan paginya Maureen menghampiri membawakan gadis itu sarapan. Pada momen ini Maureen terkejut saat si gadis meraih pergelangan tangan karena melihat bekas luka yang tidak asing. Demi mendapatkan kepercayaan, Maureen menawarkan rambutnya untuk disentuh. Setelah itu, Maureen membagikan kisah bagaimana dia dan Jorge tiba di sana, lalu meyakinkan si gadis agar mau mandi. Sementara itu, Ish dan Jorge yang pergi ke hutan menemukan kabin sederhana dengan makam di belakangnya. Kembali ke Maureen yang tak lama kemudian memeriksa barang-barang si gadis. Ada banyak gambar menyeramkan pada buku harian dan sebuah surat yang menunjukkan si gadis bernama Evie. Maureen menggunakan nama itu dan si gadis pun merespon dengan baik. Bahkan dia menerima pakaian bersih dan juga kamar. Evie? But Evie is beautiful. Malam harinya, Maureen membagikan informasi tentang surat tersebut kepada yang lain. Diketahui bahwa surat itu ditulis oleh Ibu Evie yang memohon agar pembaca mau menjaga putrinya. Jadi ceritanya saat pandemi dimulai, ayah Evie yang kejam melampiaskan kemarahannya kepada anak itu. Dan sangat disayangkan, sang ibu yang sakit tidak bisa melindunginya. Pada akhirnya, kelompok itu sepakat untuk menerima Evie di keluarga kecil mereka. Beberapa minggu telah berlalu dan Emma melahirkan seorang bayi laki-laki yang menggemaskan bernama Joey. Setahun kemudian, kelompok itu menikmati hari yang tenang dan tiba-tiba saja terdengar alarm yang menandakan ada penyusup. Setelah meminta semuanya berlindung, Ish, Emma, dan Jorge mengambil senjata mereka dan pergi memeriksa. Tiba-tiba saja Don't fucking do it. wanita itu bernama Molly dan setelah sedikit perdebatan, semuanya sepakat untuk menurunkan senjata mereka. Molly memperkenalkan mereka kepada teman-teman, Jean, Ezra, dan Raif, dan mereka semua setuju untuk bersama-sama pergi ke tempat yang lebih layak untuk berbincang. Setelah lebih banyak perbincangan dan perkenalan, Maureen menyadari bahwa Jean adalah seorang musisi terkenal. Kelompok itu berasal dari Oregon dan mengklaim bahwa mereka melakukan perjalanan demi menghindari wabah. I loved your music. Emma memberitahu bahwa mereka dapat tinggal di salah satu rumah tetangga yang kosong, sementara Ish tetap curiga. Keesokan harinya, semua berkumpul untuk mencari persediaan. Semua anak harus tetap tinggal, dan Ish sangat tegas saat menjelaskan aturannya. Di sini Molly bertanya tentang obat-obatan di rumah sakit terdekat. Namun menurut Ish, semuanya sudah habis dan mereka harus fokus mencari makanan. Is it okay if I pick up medical supplies? Literally nothing, and we can't afford to waste time. Come on. Ketika tiba di kota, ada seekor kerbau atau banteng di jalan dan Ish menyuruh yang lain untuk mengabaikan. Kelompok itu berpencar mencari makanan, tetapi Molly malah melanggar aturan dan pergi sendirian ke rumah sakit di mana ia menemukan banyak mayat yang membusuk. Kembali ke tim, sementara Ish mengumpulkan makanan, Jean mengambil banyak alkohol dan Ezra menemukan gitar. Ketika kelompok itu berkumpul kembali untuk pergi, mereka menyadari bahwa Molly hilang. Hey, Jean, where's Molly? Told her to stay with you. Yeah, Molly can take. Molly sendiri di rumah sakit dan tidak sengaja bertemu dengan anjing liar yang mana memaksa wanita itu menggunakan pemadam api sebagai senjata. Kemudian dia menggunakan alat pemadam itu untuk membobol sebuah ruangan dan ternyata di sana terdapat banyak sekali obat-obatan. Ketika akhirnya kembali, Molly mendapat teguran keras dari Ish karena melanggar peraturan, tetapi pria itu seketika terdiam ketika melihat banyak obat yang ditemukan.
Well, did you at least find 1 or 2 more bottles? How about 200? Come on. Malam itu, setelah makan malam, Jin membuat semua orang terkagum-kagum dengan suaranya, namun segera suasana mencair kembali ketika mendengar pertunjukan stand-up komedi Ezra dengan lelucon yang buruk. Setelah semua orang terlelap, Jorge berbagi kenangan favorit dengan Maureen dan itu membuat keduanya menjadi semakin dekat. Sementara itu, Jin mabuk di dapur yang mana keesokan paginya diketahui oleh Molly bahwa Jin melakukan hal itu demi menggugurkan kandungannya. Jelas, Jin mengalami tekanan mental, namun Molly tetap berjanji tidak akan memberitahu Ezra. Waktu berlalu dan kelompok itu terus hidup bersama dalam keharmonisan. Bayi Jin lahir sehat dan Maureen juga memiliki anak. Pada tahun ke-14, semua orang masih hidup bersama sebagai keluarga besar dan mereka merayakan ulang tahun Heather. Ish sering membawa Joey ke perpustakaan, berharap dapat menanamkan kecintaan pada buku. Pada suatu sore, Ish dan Joey menyadari angin bertiup sangat kencang dan mulai hujan. Jadi mereka buru-buru pulang. Mereka memastikan semua orang dalam keadaan aman, namun hanya Lucky yang belum pulang. Setelah beberapa waktu mencari, Ish merasakan kehancuran hebat saat menemukan Lucky dalam kondisi tak bernyawa akibat tertimpa pohon. Keesokan harinya, Lucky dimakamkan di halaman belakang dan Ish mengakui sangat kehilangan. Adegan berpindah menampilkan momen lain di mana Ish sedang mengawasi anak-anak bermain. Tiba-tiba saja terjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka dan peristiwa ini akhirnya membuat Evie berteriak setelah bertahun-tahun dalam diam. Segera orang-orang dewasa lainnya menyelamatkan Ish dan membawanya ke ruang medis. Molly yang bertindak sebagai dokter membimbing kelompok itu untuk membantu menangani luka-luka Ish. Dia harus memberikan CPR kepada Ish untuk menstabilkan kondisi sebelum mulai menutup lukanya. Beberapa waktu kemudian, setelah semuanya tenang, Emma pergi menuju hutan dengan senapan sampai akhirnya menemukan puma yang menyerang Ish, lalu menghabisi hewan itu sebagai balas dendam. Ketika Ish sadar, Molly mengakui sesuatu yang disembunyikan selama bertahun-tahun bahwa sebenarnya dia bukanlah dokter tapi hanya seorang mahasiswa kedokteran yang di DO. Meskipun begitu, Ish mempercayai dan yakin akan pengetahuan Molly. Terbukti berkat Molly, Ish pun akhirnya bisa berjalan lagi sehingga kini bisa kembali ke keluarganya. Dad's home. Come on. Pada tahun ke-17, Joey menjadi pemancing yang sangat andal dan Ish sangat bangga akan hal itu yang mana membuat Alex merasa cemburu. Ditampilkan juga Raif dan Heather yang sudah cukup dewasa untuk mencari persediaan sendiri dan saat mencari ke rumah-rumah, mereka bingung ketika menemukan hal-hal dari dunia lama. Keakraban membuat keduanya kini menjalin hubungan asmara dan berencana untuk berpetualang. Setelah diskusi panjang, orang tua mereka pun akhirnya setuju mengizinkan pasangan muda-mudi itu pergi. Mereka pun mulai mengisi mobil dengan persediaan dan tentunya senjata agar tetap aman. Pada suatu hari, Ezra menyadari tanaman yang tampak kering dan itu tidak normal. Di dapur, Evie tidak bisa mendapatkan air dari keran dan menjadi sangat gugup sehingga mematahkan pegangannya. Kondisi ini membuat Ish berinisiatif mendatangi waduk dan terungkap bahwa air telah habis karena daerah itu mengalami kekeringan. Pipa-pipa juga berkarat dan rusak karena tidak mendapatkan perawatan. Kondisi ini cukup gawat sehingga mereka berharap hujan dapat segera turun karena persediaan air hanya cukup untuk 1 minggu, itu pun jika mereka mulai berhemat.
Di saat yang sama, mereka melihat dua kendaraan melintas, sehingga kelompok itu buru-buru kembali ke rumah, memperingatkan semua orang untuk bersiaga jika orang-orang baru ini berbahaya. Sayangnya, beberapa menit kemudian, orang-orang baru itu datang. Diketahui di antara mereka bernama Charlie dan Perry. Mereka menyerahkan sebotol air sebagai tanda perkenalan. Charlie menjelaskan bahwa kelompoknya menemukan alat pengebor di Nevada, dan sejak saat itu mereka mengebor sumur. Lebih lanjut, Charlie menjelaskan bahwa mereka bersedia membantu, sehingga Emma pun akhirnya membuka gerbang untuk mereka dan semua pun makan bersama. Ish yang tetap bersiaga setuju untuk menukar semua bahan bakar cadangannya dengan sumur. Jadi setelah makan siang, Charlie dan rekan-rekan menunjukkan kebolehan mereka dalam menggali, yang mana diklaim akan memakan waktu sekitar 72 jam. Saat petang, Ish dan Charlie pergi berburu bersama dan Ish terkejut ketika Charlie tiba-tiba melepaskan tembakan di belakangnya untuk menghabisi hewan buruan. Charlie menjelaskan bahwa diri sangat ahli menembak karena banyak berlatih dan bukan hanya pada rusa. Kemudian saat malam, Charlie menunjukkan bekas lukanya dan menatap Evie yang terlihat jelas tidak nyaman. Ini juga secara diam-diam diperhatikan oleh Ish. Keesokan harinya, Ish memberitahu Alex untuk tidak membantu Charlie dengan pengeboran karena dia tidak mempercayai orang itu. Tetapi Alex merasa ayahnya tidak adil, tidak pernah memberinya tugas apapun, sehingga merasa diri tak berguna dan memutuskan untuk mengabaikan larangan. Ish mencoba berbagi kekhawatirannya dengan Emma, yang berpikir bahwa Ish hanya bersikap paranoid. Beberapa waktu kemudian, Charlie kesulitan menembus lapisan batu, tetapi setelah banyak usaha, bor akhirnya menembus dan pengeboran pun berlanjut. Ish melihat keluarganya semakin dekat dengan kelompok Charlie sehingga mereka semua bernyanyi bersama. Kesal dan bingung, Ish berjalan-jalan di hutan untuk menenangkan pikiran, tetapi akhirnya tersesat. Malam itu Charlie berbagi rokok dengan Jean, tetapi wanita itu menolak minuman keras. Pada momen ini Charlie agak memaksa dan hanya mundur ketika Jorge keluar dari rumah. Sementara itu, Emma khawatir dengan sang suami dan mulai bersiap untuk melakukan pencarian. Beruntung, tak lama berselang, Ish akhirnya pulang. Tentu saja Emma sangat marah, tapi untungnya Ish segera mengaku salah dan mengaku sangat khawatir dengan apa yang mungkin terjadi jika mereka menemukan air. I'm more worried about what happens if we do. Meskipun lebih dari 72 jam, tapi pada akhirnya bor mencapai cukup dalam dan air menyembur keluar dari tanah. Saat semua orang merayakan, Ish memberitahu Charlie untuk mengambil bahan bakar dan pergi, tapi Charlie mengatakan mulai menyukai tempat ini. Maybe I like this place a little more than I admitted. Setelah sumur dipasang dengan baik, mereka pun mengadakan pesta untuk merayakan, namun Ish masih saja dan bahkan semakin cemas. Di saat yang sama, Emma berbincang dengan Perry, menanyakan kemana tujuan mereka selanjutnya. Perry mengatakan bahwa dia tidak tahu karena semua tergantung Charlie, dan sepertinya pria itu benar-benar menyukai tempat ini yang diberi nama San Lupo. I don't know. That isn't up to me. Saat malam semakin larut, Ish mendengar teriakan wanita dan segera memeriksa ke sekitar untuk menemukan sumbernya. Terlihat Charlie keluar dari pondok Evie, sementara temannya Silas berjaga di luar. Charlie hanya mengabaikan teguran Ish dan kembali ke RV, di mana Perry juga marah kepadanya. Tak lama kemudian, Ish mendatangi pondok dan menemukan Evie menangis. Setelah Charlie melakukan tindakan tak senonoh, seluruh keluarga pun dikumpulkan untuk membahas bagaimana menghadapi Charlie. Semua sepakat tidak bisa hanya menyuruhnya pergi karena kemungkinan dia akan kembali. Jadi satu-satunya pilihan adalah menghabisinya. Tentu terjadi perdebatan karena beberapa dari mereka merasa ini pembelaan diri, sementara yang lain menganggapnya pembunuhan, sehingga voting pun dilakukan. We have to kill him.
Murder as survival? Justice for Evie. We need to take one for him first. Setelah semuanya sepakat, Ish mendatangi Arvi lalu meminta Charlie untuk pergi. Namun Charlie tidak hanya menolak, tapi juga merendahkan Ish dan keluarganya. Akhirnya, tak ada pilihan bagi Ish selain menghabisi pria licik itu. Beberapa waktu kemudian, Ish mencoba membersihkan darah dari Palu, menyadari betapa ironisnya bahwa darah itu milik orang yang memberikan mereka air. Emma mengatakan bahwa Ish hanya melakukan yang seharusnya, dan itu demi melindungi keluarga. Keesokan harinya, tubuh Charlie dibuang, lalu keluarga Jean memberitahu Perry bahwa Charlie sudah pergi, tetapi kelompoknya diizinkan untuk tinggal asalkan berjanji mengikuti aturan. Perry memahami maksud sebenarnya dan merasa lega, menunjukkan bahwa wanita itu juga adalah korban Charlie. Anggota kelompok lain juga diberitahu tentang hal ini, dan hanya Silas yang tidak bisa terima, mengatakan bahwa Charlie tidak pernah mengubah rencana. Saat kelompok Ish bersiap dengan senjata, Silas pun mulai bereaksi. Sementara Corey memutuskan untuk menyerah karena menyadari dia bisa memulai kehidupan yang lebih baik tanpa Charlie, dan semua anggota kelompok pun mengikuti kecuali Silas. Leave. What? Nobody? Fucking cowards. Ketika Alex hendak keluar rumah dan bertanya tentang Charlie, Ish menjelaskan bahwa pria yang dimaksud sudah disingkirkan karena telah menyakiti Evie. Alex tidak bisa menerima kabar itu, dan di saat yang sama Silas kembali memohon agar diterima karena tidak memiliki arah dan tujuan. Namun Charlie menolak karena Silas juga terlibat dalam kejahatan yang dilakukan Charlie. Come on, man. There's gotta be room for one more. Pada tahun ke-20, terlihat jelas bahwa bumi mulai pulih berkat berkurangnya aktivitas manusia. Ditampilkan kembali keluarga Ish dan para penyintas lain yang sedang berkumpul untuk menyaksikan presentasi Joey. Ya, bersama dengan Corey, pemuda itu telah bekerja keras dan berhasil membangun prototipe pesawat. Meskipun memang masih membutuhkan penyesuaian, tetapi mereka berharap bisa segera menerbangkannya. Semua orang terlihat antusias, kecuali Alex yang masih merasa iri. This time. Yes. Yes. This is what happened. Pada suatu malam, terjadilah sesuatu yang tidak disangka-sangka. Ketika Ish membacakan sebuah buku, Joey tiba-tiba saja mengaku kurang sehat, sehingga Ish membuat ramuan akar untuknya. Namun saat tengah malam, Joey masuk ke kamar orang tuanya dengan tubuh yang berkeringat dan tiba-tiba pingsan. Joey. Hey. Ish segera mencari Molly, dan ternyata di ruang medis, beberapa orang termasuk Corey juga mengalami hal yang sama. Molly menjelaskan penyakit ini menular terlalu cepat untuk menjadi flu biasa dan menduga mungkin terkait dengan virus yang pernah memusnahkan manusia. The illness comes too fast for targeted treatments or vaccines. Stop. Masih dalam penyangkalan, Ish merawat Joey di kamarnya dan tiba-tiba berhalusinasi bahwa Charlie mengawasi mereka. Seiring berjalannya waktu, Ish menghabiskan sebagian besar waktunya menemani Joey, yang membuat Alex semakin marah dan merasa sang ayah tidak melakukan hal yang sama ketika dirinya sakit. Pada suatu momen, Ish begitu terkejut melihat Heather kembali, namun sayangnya gadis itu hanya sendirian karena Raif telah pergi untuk selamanya. Mengetahui sang ayah kelelahan, Heather menawarkan diri untuk menggantikan menjaga Joey. Hari demi hari berlalu, Joey tidak menunjukkan tanda-tanda membaik, membuat Ish semakin terpuruk, merasa dirinya dihukum karena telah menghabisi Charlie. Putus asa, Ish memutuskan untuk menerobos barikade pada jembatan, lalu bersepeda yang memungkinkannya untuk menyeberang demi mencapai kota yang kini dipenuhi tanaman liar. Dia bergegas ke rumah sakit dan setelah membuka beberapa pintu, dia menemukan banyak obat dan selama pencarian, Ish kembali berhalusinasi. Ish memutuskan untuk singgah di tempat ibadah dan memohon kepada Tuhan agar mengambil nyawanya saja demi menggantikan Joey. Don't take our children.
Sementara itu di rumah, Heather berbagi cerita dengan Jean dan Jorge tentang perjalanan bersama Raif. Sesuai rencana, mereka menuju ke utara tapi tidak menemukan satu orang pun. Mereka menikmati keindahan pantai daripada kota-kota yang penuh kerusakan. Pada suatu hari, mereka menemukan tanda angka dengan panah di sebuah bangunan. Mereka mulai mengikuti, tetapi tanda-tanda itu tidak pernah mengarah kemanapun. Oh, We didn't know what the numbers meant. Painted on rocks and sidewalks. The arrows kept pointing us nowhere. Akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal beberapa hari di pegunungan. Tiba-tiba mereka mendengar suara dan seorang pria aneh muncul, tapi segera berlari ketika melihat Heather. Ketika kembali ke tenda, si pria aneh pun lagi-lagi muncul dan menyandera Raif demi makanan. Dan ketika Raif melakukan perlawanan, setelah mengubur sang kekasih, Heather memutuskan berjalan kaki untuk pulang karena mobilnya rusak. Mendengar semua ini membuat Jean kembali minum, tapi tidak untuk kembali kecanduan karena sadar masih harus berjuang untuk membesarkan putrinya. Begitu kembali, segera Ish mulai mempersiapkan transfusi darah, berharap kekebalannya bisa diturunkan ke Joey. Heather segera menenangkan dan menyadarkan agar tidak melakukan tindakan ekstrim. Lalu dia meminta Ish menemui Molly karena telah membuat obat baru dari pohon yew. Dengan menggendong Joey, Ish segera menuju ke Molly yang menjelaskan bahwa obat itu membutuhkan beberapa hari untuk bereaksi. Joey kemudian dibawa ke tengah hutan oleh Ish dengan ditemani Jorge untuk didoakan. Beberapa hari kemudian, semua orang mulai merasa lebih baik. Molly menjelaskan bahwa ini kemungkinan adalah varian dari virus asli, tetapi kali ini lebih lemah sehingga bisa diobati. Sementara itu, Corey bertanya kepada Heather tentang deskripsi pria yang menyerang Raif dan menyadari bahwa pria aneh itu adalah Silas. Corey memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan karena tak ingin membuka masalah baru. Is the gold of his tattoos. Sangat disayangkan, obat dari Molly tidak bekerja pada Joey. Pemuda itu mengucapkan kata-kata terakhir untuk orang tuanya sebelum menutup mata untuk selamanya. Ish tidak bisa menerima sehingga mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, mengabaikan kekhawatiran keluarga. Dia menemukan tanda yang ditulis Emma bertahun-tahun lalu dan menutupnya, kemudian pergi ke perpustakaan berniat untuk menghancurkan semua buku. Sementara itu, di rumah mereka menguburkan Joey bersama beberapa orang lain yang juga tidak selamat dari virus dan mengadakan upacara pemakaman. Kemudian Emma menemukan Ish yang masih di perpustakaan dengan korek api di tangan. Wanita itu mengingatkan Ish bahwa semua kehilangan ini sudah ada sebelum Joey dan juga Ish masih memiliki anak-anak yang lain untuk diperhatikan. Meskipun pernyataan tersebut membuat Ish yakin kembali ke rumah, tapi dia masih tidak tahu bagaimana cara melanjutkan hidupnya. Beberapa hari kemudian, Ish pergi mendaki dan menemukan pemandangan matahari terbit yang menunjukkan betapa indahnya dunia saat ini. Ketika kembali, dia mengatakan kepada anak-anak bahwa diri telah melakukan kesalahan selama ini karena mengajarkan mereka pelajaran dari dunia lama. Tetapi kini mereka hidup di dunia yang berbeda, jadi Ish mengumumkan bahwa diri tidak perlu mengajarkan anak-anak itu lagi karena guru mereka sekarang adalah dunia. Maksudnya, memberikan kesempatan kepada anak-anak itu untuk berkenalan dengan kehidupan di dunia baru. out there. That's your greatest teacher. Then maybe it will teach us how to live in harmony with each other.
Setahun kemudian, Ish akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke kamar Joey. Saat mengambil barang-barang yang tidak terpakai, pria itu menemukan buku harian Joey. Diketahui bahwa Joey ingin menemukan lebih banyak penyintas meski sang ayah tidak setuju dan mulai mendesain radio beserta antena. Ingin menghormati apa yang telah dilakukan Joey, Ish memberitahu rekan-rekan yang lain bahwa mereka memiliki banyak proyek baru untuk dikerjakan bersama-sama. Pada akhirnya, radio komunikasi pun selesai dengan antena yang terpasang di atas rumah. Let's do it. All right, where do we start? Isn't it random that Joey figured out how to build this and now we're doing it? Radio berfungsi dengan baik, hanya saja belum ada yang merespons. Ish menghabiskan setiap waktunya mencoba semua frekuensi, berharap seseorang di luar sana akan menjawab. Pada suatu sore, Emma meyakinkan sang ayah untuk beristirahat dan mereka bergabung dalam permainan baseball. Mereka bersenang-senang sepanjang sore, lalu pada suatu momen Heather bertanya-tanya mengapa permainan itu punya banyak angka. Ish menjelaskan bahwa di dunia lama, semua orang terobsesi dengan statistik, mengukur, dan memberi peringkat segalanya. Mendengar ini membuat Heather teringat pada angka-angka dengan panah dan Ish menyadari itu adalah angka frekuensi. Those numbers and arrows, but Kelompok itu segera bergegas ke radio dan mencoba angka-angka dari Heather. Setelah beberapa menit hening, akhirnya mereka mendapatkan jawaban. This is 147225. Ada sebuah komunitas dengan 77 anggota yang berjarak kurang dari 100 mil, terletak di tempat yang dulunya Taman Negara Bagian dan mereka menyebutnya Point Lobos. Setelah berdiskusi, kelompok Ish membicarakan kemungkinan untuk hidup bersama dengan kelompok penyintas baru. Will you come to us or shall we come to you? Yes. Film pun ditutup dengan menampilkan tahun ke-50, Ish yang sudah tua menyerahkan palunya kepada seorang pemuda. Sang tokoh utama kita mengatakan sesuatu sebagai pelajaran terakhir bahwa manusia bisa datang dan pergi, tetapi bumi akan tetap bertahan. Dan tamat. Film mengakhiri perjalanan karakternya dengan penuh kesan, menghadirkan beberapa momen emosional sebelum memberikan pelajaran yang tak terlupakan bagi penonton. Berbeda dengan kebanyakan film dan serial bertema pasca apokaliptik, film ini mengambil pendekatan yang realistis dan sederhana dalam menggambarkan kehidupan manusia setelah bencana besar. Cerita ini menunjukkan bahwa setelah pandemi memusnahkan hampir seluruh populasi manusia, para penyintas yang tersisa berada di persimpangan jalan, di mana mereka harus memilih untuk melawan perubahan dan mencoba membangun kembali peradaban atau membiarkan alam mengambil alih dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Sementara sebagian besar karakter manusia dalam film secara bertahap memilih untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru, tokoh utamanya, Ish, mencari kepastian dengan mengandalkan buku dan pengetahuan untuk membantu umat manusia bertahan. Namun, menjelang akhir cerita, Ish juga belajar untuk melepaskan kendali dan menerima sifat kehidupan yang tak dapat diprediksi dengan menyoroti perjalanan emosional Ish. Film berakhir dengan nada pahit manis, menampilkan beberapa kematian karakter yang mengejutkan, tapi juga meninggalkan pesan yang mendalam. Saat penutup, film menampilkan lompatan waktu 50 tahun di mana Ish terlihat berjalan di alam liar bersama seorang pemuda. Dengan rasa bangga atas sejauh mana dia dan para penyintas telah bertahan, Ish menyerahkan palunya kepada pemuda itu sambil menjelaskan bahwa terlepas dari segala hal yang berubah dalam kehidupan manusia, satu hal yang selalu tetap adalah bumi selalu bertahan. Dalam momen ini, Ish menyerahkan tanggung jawabnya kepada pemuda yang ternyata adalah putra tertua Heather. Ketika Ish mencapai akhir perjalanan, adegan penutup menunjukkan bahwa generasi baru manusia akan terus bertahan di dunia yang terus berubah. Ish yang menyerahkan palu ke generasi berikutnya melambangkan bagaimana ia mewariskan semua pelajaran yang ia peroleh selama memimpin kelompok penyintas. Di saat yang sama, itu juga menunjukkan bahwa Ish siap menerima kepergiannya sendiri dengan keyakinan bahwa generasi berikutnya mampu melanjutkan perjuangan dan berkembang di dunia yang telah ia bantu pertahankan.
Ish selalu merasa cemas setiap kali ada penyintas baru yang bergabung dengan komunitas mereka. Ia khawatir kehadiran orang-orang baru akan merusak apa yang telah ia dan Emma bangun bersama. Meskipun kekhawatirannya terhadap sebagian besar pendatang baru terbukti salah, pandangannya terhadap Charlie ternyata benar adanya. Namun meskipun sebelumnya ia sering benar tentang motif pendatang baru, Ish akhirnya menyadari bahwa mereka menjadi lebih kuat dengan jumlah yang lebih besar. Ia memahami bahwa umat manusia hanya bisa bertahan jika mereka memegang teguh keyakinan mereka dan memperbesar komunitas sebanyak mungkin. Oleh karena itu, ketika penyintas dari Point Lobos mengundang mereka untuk tinggal bersama, Ish tidak bisa menolak tawaran tersebut. Ezra awalnya ragu-ragu untuk pindah, mengingat bagaimana mempercayai Charlie sebelumnya membawa konsekuensi yang buruk. Namun, pada akhirnya, ia juga setuju setelah melihat antusiasme besar dari anggota komunitas lainnya untuk pindah. Lompatan waktu terakhir dalam ending menunjukkan bahwa keputusan Ish dan kelompoknya untuk pindah ke Point Lobos ternyata membawa manfaat besar dan meningkatkan peluang mereka untuk bertahan di dunia yang terus berubah. Marah atas kematian putranya dan rasa tidak berdaya yang menyertai, Ish bahkan menutupi pengumuman besar yang sebelumnya dipasang Emma untuk menarik lebih banyak penyintas ke tempat mereka. Namun, semakin ia menerima kematian putranya, semakin ia menyadari bahwa ia dan penyintas lain harus melepaskan keinginan untuk selalu mengendalikan segalanya. Ish mulai menerima kenyataan bahwa ia menemukan Emma setelah pandemi saat ia hampir percaya bahwa semua manusia telah punah. Pada saat yang sama, ia mulai memandang dunia dalam jangka panjang, melihatnya dalam perspektif dekade, bukan hanya dari sudut pandang kelangsungan hidup jangka pendek. Ia menyadari bahwa lebih banyak manusia akan kehilangan nyawa dalam perjuangan mereka untuk bertahan, tetapi itu tidak boleh menghentikan para penyintas untuk terus membangun kembali peradaban. Sepanjang cerita, Ish selalu mengandalkan buku karena fakta dan prosedur ilmiah memberinya rasa kendali. Namun menjelang akhir film, ia belajar untuk melepaskan kendali dan membiarkan planet ini berjalan sesuai jalur alaminya. Hal ini membantunya fokus pada hal-hal yang dapat ia kendalikan, sekaligus membebaskannya dari beban untuk mengatur segala sesuatu di sekitarnya. Kisah Ish dalam film ini menyoroti bagaimana manusia sering percaya bahwa mereka akan mampu mempertahankan keberadaan spesiesnya hingga akhir waktu. Namun, mereka jarang menyadari bahwa meskipun manusia dan spesies lain datang dan pergi, bumi akan tetap bertahan. Seperti kebanyakan manusia, Ish berusaha mengendalikan takdir dan masa depannya dengan harapan semua anak dan keluarganya dapat hidup untuk menyaksikan masa depan dunia. Namun, setelah kehilangan putranya, Joey, Ish menyadari bahwa ia tidak dapat mengendalikan siklus kehidupan dan kematian yang menjadi dasar keberadaan manusia. Dengan pesan ini, ending menampilkan rangkaian adegan yang memperlihatkan bahwa meskipun populasi manusia menyusut akibat pandemi, banyak spesies flora dan fauna lainnya yang justru berkembang. Bekas kota-kota besar yang dulunya penuh dengan gedung beton, kini berubah menjadi hutan lebat ketika alam merebut kembali tanahnya. Berdasarkan pemahaman akhir Ish, ending dapat dilihat sebagai peringatan sekaligus refleksi tentang rapuhnya peradaban manusia, keindahan ketahanan alam, dan kemampuan manusia untuk beradaptasi. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar. Atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!